Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube Junaidi Fayat. Kali ini kita akan membahas pembahasan soal dari penilaian akhir semester 1 sekolah dasar tahun pelajaran 2019-2020 dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial dan untuk kelas 5 SD. Oleh karena itu, simak videonya baik-baik, cermati videonya agar kamu dapat memahaminya dengan mudah. Kita langsung saja bahas soalnya. Pada soal kali ini kita lihat, perhatikan baik-baik soal nomor 1. Akibat letak geografisnya, Indonesia mempunyai dua musim, yaitu musim, jawabannya adalah hujan dan kemarau, berarti jawabannya yang D. Kita tandai dengan jawaban yang ditebalkan. Kemudian soal nomor 2, daerah yang merupakan wilayah negara Malaysia. Malaysia berarti ditunjukkan dengan, kalau berdasarkan petanya berarti yang C ya. Nah, kita tandai jawabannya yang C. Kemudian nomor 3, Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu benua yang di atas Asia, di bawahnya Australia. Berarti jawabannya yang B. Sampai 3 soal ini masih soalnya yang mudah. Kemudian lanjut yang nomor 4. Gunung tertinggi di Pulau Sumatera adalah Gunung Jaya Wijaya, Semeru, Rinjani. Jawabannya adalah Kerinci. Kita lanjut ke soal nomor 5. Kita geser dulu soalnya. Kemudian soal nomor 5, suku-suku yang tersebar dan berdiam di Pulau Papua ditunjukkan oleh nomor Ambon nggak ada, Alor, Asmat, Biak nggak ada, Dani, Dengem. Kemudian berarti jawabannya dari soal nomor 5 yang Dani, Asmat, Biak. Jawabannya yang 145. Nomor 6. Aktivitas pada gambar di samping merupakan contoh pengaruh kondisi geografis terhadap kehidupan. Nah, gambarnya gambar seorang memancing, berarti jawabannya ekonomi. Nomor 7, kita lanjut ke soal berikutnya. Pegunungan Bukit Barisan terletak di pulau. Nah, pegunungan Bukit Barisan itu terletaknya ada di Pulau Sumatera. Kita lanjut ke soal nomor 8. Simbol segitiga merah pada peta melambangkan. Segitiga merah itu berarti dia melambangkan gunung berapi. Kalau udah segitiga gunung. Nah, karena dia warna merah berarti gunung berapi. Bagian timur, lanjut ke nomor 9 ya. Bagian timur wilayah Indonesia berbatasan dengan negara 9 itu Papua Nugini, karena di sebelah kanan Indonesia ada Papua Nugini. Kita lanjut ke nomor 10. Kegiatan ekonomi yang dilakukan di daerah dataran tinggi ditunjukkan oleh nomor. Dataran tinggi itu berarti yang C ya, berarti yang C. 2, 3, 4. Nomor 11. Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor. Sebagian besar Pulau Kalimantan dihuni oleh suku Dayak. Suku Minangkabau berasal dari Sumatera Barat. Betul nih, berarti jawabannya Bugis bukan Kalimantan ya. Bugis di Sulawesi. Tengger itu di Sumatera bukan ya. Berarti jawabannya 1 dan 2. 12. Kita lanjut. Kegiatan interaksi sosial antar individu. Nah, antar individu berarti satu dengan yang lainnya. Satu dengan satu. Berarti jawabannya kakak membantu adik minum obat. Nah, satu orang dengan satu orang individu. 13. Gambar yang menunjukkan interaksi manusia dengan alam. Nah, manusia dengan alam berarti jawabannya nomor
13 ditunjukkan oleh nomor manusia dengan alam, berarti jawabannya yang nomor 1 ya. Kemudian nomor 14, manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan, ekonomi itu berarti untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. 15, penyediaan sarana kesehatan merupakan usaha pembangunan di bidang sarana kesehatan itu berarti di bidang sosial. 16, menarik wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia adalah manfaat. Menarik wisatawan berarti tugasnya keragaman sosial budaya, kerja keras sosial masyarakat, perbedaan sosial, perbedaan ekonomi. Jawabannya yang tepat berarti yang keragaman sosial budaya. Kita geser dulu soalnya. 17, interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan disebut dengan disosiatif. Kita langsung saja, karena cuma 2 pilihannya, asosiatif dan disosiatif. 18, untuk pembangunan sosial budaya dapat dilakukan melalui senam bersama nih, jawabannya yang tepat senam bersama. Pengaruh interaksi sosial bidang ekonomi. Bidang ekonomi terpenuhinya budaya Indonesia meningkatkan solidaritas, pendidikan semakin dirasakan, berarti jawabannya 19 yang A. Ekonomi itu berarti kebutuhan. 20 kita baca dulu pertanyaannya. Pengaruh puskesmas bagi masyarakat berdasarkan cerita tersebut. Desa Mawar berada di daerah terpencil. Sarana kesehatan yang kurang memadai mengakibatkan anak-anak menderita kekurangan gizi. Kepala desa mengajukan permohonan kepada pemerintah agar dibangun puskesmas. Setelah adanya puskesmas, gizi anak-anak desa Mawar dapat diperbaiki. Pengaruh puskesmasnya berarti meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Maka jawabannya yang D. 21, kita lanjut. Kegiatan pada gambar di samping merupakan contoh upaya pembangunan di bidang, gambarnya lomba karung ya, lomba cepat menggunakan karung, berarti 21 jawabannya adalah sosial. 22, contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam. Kalau dipilihnya dari pilihan ini adalah 22 yang C, memanfaatkan daun kering untuk dijadikan kerajinan. 23, kerja bakti bermanfaat menciptakan lingkungan bersih dan sehat bagi masyarakat. Manfaat sosial yang lain kerja bakti adalah warga masyarakat, lingkungan menjadi indah, warga masyarakat senang. Jawabannya 23 yang A. 24, kegiatan menanam tanaman tertentu pada lahan yang luas disebut dengan menanam yang luas, berarti jawabannya perkebunan. Kita lanjut ke soal nomor 25. Gambar di samping termasuk kegiatan, gambarnya gambar tentang ternak ya, ternak ayam, gambarnya gambar ayam, berarti 25 yang peternakan hewan unggas. 26,
Kegiatan ekonomi yang tidak memiliki wujud tapi dirasakan manfaatnya adalah jasa manfaatnya. Tukang cukur maksudnya di sini contohnya ya. 27. Sebagian besar penduduk Indonesia bekerja sebagai petani sehingga Indonesia disebut negara agraris. Pilihannya langsung ke 27 yang C. 28. Kita geser soalnya. Kenampakan alam yang dimanfaatkan usaha ekonomi di bidang pertanian. Nah, kalau ekonomi di bidang pertanian dari pilihannya berarti dataran rendah ya. Yang C. Kalau pertanian nggak bisa di danau ya. Itu aja pilihannya. Yang masuk akal yang C. 29. Ibu Tuti yang memiliki usaha pembuatan kain batik. Cara yang dilakukan untuk menghargai usaha Ibu Tuti adalah dari pilihannya memuji ya, berarti jawabannya yang B. Memuji keindahan baju batik yang dibuat Ibu Tuti. 30. Contoh sikap persaingan usaha yang sehat. Persaingan usaha yang sehat berarti 30 yang menjual barang sesuai harga pasar. Monopoli itu artinya mengelola pasar sesuai dengan keinginan beberapa orang atau kelompoknya saja. 31. Pak Arif bekerja sebagai pengacara. Jasa yang dihasilkan oleh Pak Arif adalah di bidang asuransi hukum. Hukum berarti ya, karena dia pengacara. 32. Pembuatan pakaian membutuhkan proses yang panjang. Usaha ekonomi yang terlibat dalam pembuatan pakaian adalah usaha yang terlibat pabrik pemintalan benang. 33. Orang yang melakukan kegiatan menyalurkan hasil produksi disebut dengan distributor. 34. Kita lanjutkan. Gambar di samping adalah kegiatan ekonomi. Gambarnya ini nih. Penambangan minyak di tengah laut lepas. Jadi jawabannya adalah 34. Pertambangan. 35. Bu Suci berjualan bermacam kue dan jajanan di kantin sekolah. Jenis usaha ekonomi yang dilakukan Bu Suci adalah perdagangan ya, karena dia berjualan. Jawabannya 35 yang C. Kita lanjut ke Romawi 2, yaitu Romawi dengan soal isian. Kita lanjut dari soal nomor 36. Bagian utara Pulau Jawa berbatasan dengan laut. Ini jawabannya langsung saja Laut Jawa. 37. Bagian peta yang berisi keterangan dari simbol dan warna disebut dengan legenda. 38. Wilayah perairan Indonesia lebih luas dari wilayah daratan. Oleh karena itu, Indonesia dijuluki sebagai negara maritim. Ini gampang nih soalnya nih. 39. Pada gambar di samping merupakan interaksi sosial yang terjadi bersifat sebenarnya interaksi individu. Sifatnya sifat negatif karena dia perebutan ya. Yang satu sampai nangis. Kemudian 40, kita lanjutkan soalnya. Anto bertugas sebagai pemimpin upacara. Anto membantu seluruh siswa untuk berbaris sebelum upacara dimulai. Bentuk interaksi yang terjadi antara Bayu, harusnya Anto ya, antara Anto dan para siswa adalah interaksi antara, jawabannya titik-titik, antara apa nih? Antara Anto dengan para siswa, berarti interaksi individu dengan kelompok.
kelompoknya adalah para siswa. Ini bukan Bayu nih sebenarnya. Ini kita ganti aja Anto. Antonya kebesaran. Anto. 41. Pak Abdul menjual buah-buahan di depan rumahnya. Buah-buahan tersebut segar dan berkualitas baik sehingga banyak warga membeli. Interaksi sosial yang terjadi antara Pak Abdul dan warga yang membeli buah terjalin dalam bidang, bidangnya kan dia jualan nih. Nah, karena jualan berarti bidangnya bidang perdagangan. Bidang perdagangan atau ekonomi sebenarnya. Kalau berdasarkan materi yang kita bahas dalam pembahasan tema 4, nah lebih tepatnya jawabannya bidang ekonomi. Kegiatan ekonomi 42, kegiatan ekonomi mengolah bahan mentah menjadi bahan baku atau barang jadi, disebut dengan dari mengolah bahan mentah menjadi bahan baku atau barang jadi. Maka 42 jawabannya adalah produksi. 43, kita lanjutkan. Dokter merupakan pelaku kegiatan ekonomi jenis usaha titik-titik kesehatan. Jawabannya adalah usaha. Kita kasih titik dulu. Jasa. 44, Indonesia adalah negara yang kekayaan lautnya sangat melimpah. Di antara kekayaan itu terdapat udang, rumput laut, dan mutiara yang merupakan hasil usaha ekonomi di bidang perikanan, laut, atau di bidang kelautan. 45, upaya memanfaatkan hutan bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi manusia. Hasil hutan itu antara lain kayu ulin, jati, meranti, damar, dan rotan. Kayu-kayu ini dapat diolah dan digunakan sebagai, ini jawabannya yang tepat adalah material bangunan. 45 sudah selesai. Romawi 2, kita lanjut ke Romawi 3. Di Romawi 3 ini jawabannya agak panjang nih. Masih tetap cermati video pembelajaran ini atau video pembahasan ini. Kita bahas dari 46. Anton menggambar peta suatu wilayah dengan skala 1:100.000. Yang dimaksud dengan skala peta tersebut adalah, ini jawabannya adalah setiap 1 cm pada gambar mewakili 100.000 cm jarak sebenarnya. Kita lanjut ke soal 47. Pulau Bali terkenal dengan keindahan pantainya. Banyak wisatawan yang berkunjung untuk menikmati keindahannya. Tuliskan 3 pantai yang banyak dikunjungi wisatawan di Pulau Bali. Kalau ditanya cuma pantainya saja, mudah ya. Ada pantai Sanur, pantai Kuta, dan pantai Ubud. Ini adalah 3 pantai yang ada di Pulau Bali. Kita lanjut ke soal 48. Gambarnya gambar hutan kebakaran. Pertanyaannya adalah interaksi yang dilakukan oleh manusia hingga menyebabkan kondisi lingkungan sekitar pada gambar. Jawabannya adalah interaksi manusia yang tidak ramah lingkungan. Nah, interaksi manusia yang tidak ramah lingkungan bisa jadi ditambahin berdampak negatif untuk kelestarian lingkungan.
atau menyebabkan terjadinya kebakaran hutan. Jadi cukup ini atau ditambahkan dengan menyebabkan terjadinya kebakaran hutan. Yang B-nya, bagian B-nya, usaha manusia yang dapat memperbaiki kerusakan lingkungan seperti pada gambar. Jadi usahanya adalah untuk memperbaikinya, pertama adalah reboisasi. Kemudian penanaman, reboisasi itu penanaman hutan kembali ya, atau penghijauan. Penghijauan lingkungan. Reboisasi sebenarnya bisa penghijauan lingkungan, bisa menanam pohonnya kembali, kemudian bisa melarang hutan, melarang pembakaran hutan. Nah, melarang pembakaran hutan itu bisa dengan undang-undang. Kemudian melindunginya, hutan dari pembalak liar. Nah, ini adalah usaha-usaha yang dapat memperbaiki kerusakan lingkungan yang tertera pada gambar. Kemudian nomor 49, koperasi adalah usaha kelompok yang dikelola lebih dari satu orang. Tuliskan arti dan tujuan koperasi. Nah, arti koperasinya dulu kita tulis. Koperasi adalah usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan. Sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Inilah jawaban untuk soal nomor 39. Yang terakhir soalnya, kita jawab 5 cara meningkatkan hasil pertanian. Nah, cara-caranya adalah yang pertama A, intensifikasi. B, ekstensifikasi. Kemudian C, kita perbaiki dulu terus. C, diversifikasi. Yang D, rehabilitasi. Kemudian yang E-nya adalah mekanisasi. Nah, kalau ini diartikan semuanya ke Indonesianya, intensifikasi itu pengelolaan lahan terbaik. Kemudian ekstensifikasi itu memperluas lahan. Diversifikasi itu memperbanyak jenis tanaman. Kemudian rehabilitasi itu memperbaiki lahan pertanian. Dan yang terakhir adalah mekanisasi, penggunaan mesin pertanian modern. Selesai semua soal nomor 1 sampai nomor 50. Demikianlah pembahasan soal PAS penilaian akhir semester 1 untuk
muatan pelajaran, kita scroll dulu, muatan pelajaran IPS dengan alokasi waktu 90 menit ya. Nah, semoga pembahasan ini dapat menambah ilmu pengetahuan kamu dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Tetap semangat dalam belajarnya. Tetap semangat dalam belajarnya, tetap sehat, tetap jaga jarak. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.